Hai, Mike di sini. Today, kita tidak seperti biasanya nge-review laptop, tablet, maupun PC rakitan. Karena kita baru aja nyobain PC yang sangat mungil dan sangat imut yang satu ini. Oke, pertama kalian harus tahu ini bukan dari merek terkenal macam Lenovo, Asus, HP, dan kawan-kawannya, tetapi bikinan merek Cina yang bernama Chuwi. Yes, sebelumnya kita udah pernah nyobain tablet Chuwi, sehingga inilah yang pertama kalinya kita nyobain PC Windows Super Mini mereka yang bernama Larkbox Pro. Larkbox Pro ini datang dalam dus yang jauh lebih besar dari dia sendiri, berisi adapter USB-C 24 watt, adapter EU, beberapa baut untuk VESA mount optional, PC-nya sendiri, dan tidak lupa ada kitab-kitab, kartu garansi, dan adapter VESA mount. First impression, damn, ini emang imut banget, alasan utama kenapa gue tertarik untuk kilaf nyobain. Gemes aja gitu, kok bisa ada PC berbentuk dadu sekecil dan seenteng ini. Dari desain sih sederhana, cuma bentuk kotak yang dibungkus casing polimer warna hitam sesuai ekspektasi harganya. Ventilasi ada di atas, terus konektivitas terbatas ya, hanya ada port USB-C untuk power, HDMI, dan 2 USB-A 3.2 Gen 1 di pantat, lalu slot microSD dan headphone jack di samping kanan. Menyisakan tombol power aja di depan dan slot baut buat masang adapter VESA. Tapi dipikir-pikir buat apa juga ya VESA? Tinggal tempel mounting tape terus tempel di mana juga bisa. Sekecil gini mau diumpetin di segala tempat, ya mudah. Modal double tape doang, kalian bisa ubah semua monitor dan TV jadi sebuah all-in-one PC. Setupnya gampang, tinggal colok power dengan adapter yang disertai. Nggak tahu sih, ini support USB dipakai adapter lain apa enggak, jadi belum berani colok. HDMI ke monitor, dan pastinya mouse dan keyboard. Untungnya, karena Larkbox juga dilengkapi Wi-Fi 5 dan Bluetooth 5, kalian nggak perlu khawatir ngabisin port USB jika punya peripheral Bluetooth. Berhubung storage-nya berbasis eMMC, boot up-nya juga agak lebih lama dari rata-rata laptop yang udah pakai SSD sejati, apalagi SSD NVMe. Sekali lagi ini PC ya, bukan laptop jadi nggak ada baterainya, mesti dicolok terus. Well, sebelum bahas pengalamannya gimana, kami paparin dulu aja jeroannya. Larkbox Pro yang kami beli ini punya CPU Intel Celeron J4125 Gemini Lake Refresh, quad-core dengan IGP UHD 600. Ya, meski udah mending dibanding Celeron N series, udah pasti jangan expect performa decent di luar kejaringan dari chip notebook semacam ini. Skor Cinebench-nya 1112 lah dibanding Intel Pentium Silver N5000 dengan kinerja single core yang rendah. Terus, apakah ini bisa 4K? Sekedar nampilin doang sih bisa ya, lancar bahkan, gak kelihatan nge-lag pas geser-geser dan buka browser Chrome. Nah, tapi pas disuruh nyetel konten 4K di resolusi aslinya, baru tuh langsung kocar-kacir, patah-patah, nggak kuat dia. Jadi meski ada embel-embel 4K di namanya, paling optimalnya jangan dikasih layar resolusi lebih tinggi dari Full HD. Mentok-mentok QHD lah kayak gue ini, sehingga kalian masih bisa nge-YouTube di resolusi 2K dengan lebih lancar. Dengan resolusi Full HD sekalipun, main Valorant rata kiri masih nge-lag parah sehingga baru lumayan enak dimainin pas di resolusi 1366x768. Intinya untuk buka presentasi, ngetik, browsing, bahkan multitasking ringan, ini sih nggak masalah. Misalkan jadi komputer embedded, kasir, resepsionis, dan kerja-kerja ringan lainnya. Untuk begituan sih responsif selama kami coba. Panas masih terkendali karena ada satu kipas yang ngebuang ke depan. Saat beroperasi full load, bunyinya sih nggak lebih kencang dari rata-rata laptop ultra portable. Bisa masukin active cooling di benda sekecil ini termasuk prestasi tersendiri. Soal memori, mini PC ini punya RAM tanam 6GB LPDDR4 serta storage eMMC 128GB yang gak jauh lebih kencang dari hard disk konvensional. Kabar baiknya, kalian bisa bongkar bagian bawahnya untuk mengakses slot M.2 NVMe ukuran 2242. Ya lumayan lah, mungkin kalau OS yang kalian pindahin ke sini bakal ada upgrade responsivitas. Sayangnya, saat ini kami nggak memiliki sekeping pun SSD ukuran ini, so nggak bisa dicoba. Itulah satu-satunya opsi upgrade yang user accessible di samping nambahin microSD. Karena kalian udah tahu gambaran performa kasar dan usage scenario dari benda ini, saatnya kami mencoba jawab pertanyaan yang lebih penting, yaitu apakah bisa install Windows 11 ke sini as of Juli 2021 via USB? Sayang sekali, kami belum beruntung. Mungkin kalau dari list resmi nanti, boleh kami coba lagi, hehe. Sekarang pertanyaannya tinggal, ini produk cocoknya buat siapa ya?
Sekali lagi, kalau kebutuhan kalian sekedar ngetik, bikin presentasi, browsing-browsing sambil nonton YouTube, mau bikin home theater PC budget kecil, mau jadi komputer dapur atau komputer kasir, bahkan mau ngeprogram perangkat IoT berbasis Windows, ini adalah solusi yang sangat terjangkau sekaligus powerful jika berada di tangan orang yang bisa memanfaatkannya. Kami sih berharap kedepannya ada yang at least pakai Pentium Gold atau Athlon Gold gitu, biar agak lebih powerful dan lebih berguna. Mengesampingkan itu semua, kami senang-senang aja ada tambahan opsi komputer mungil dan imut yang at least lebih powerful dan lebih usable daripada Intel Compute Stick dari beberapa tahun lalu. Yang jadi catatan ya paling mereknya aja nih, si Chewy. Soal after sales dan garansi di Indonesia, gimana ya gitu deh. Itu aja sih paling komentar kami, dan pastinya kita juga pingin tahu kalau misalkan kalian punya satu Larkbox ini kira-kira bakal jadi PC apa, bakal dipakai apa, langsung aja ke komentar. Yang pasti jaga kesehatan, and as always, stay safe.